أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kulli wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah para jamaah, Bapak, Ibu dan para ikhwan sekalian dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, apabila kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di kesempatan sore hari ini atau petang hari, kita masih diberikan hidayah, taufik, kemudahan untuk bisa menghadiri majelis di antara majelis-majelis ilmu dalam rangka thalabul ilmi syar'i, dalam rangka berkumpul bersama sejenak untuk menambah iman, untuk memperbaiki diri, dan untuk mencari bekal-bekal yang kita harapkan kelak menjadi hujah pembela kita dan juga pemberat timbangan kebaikan kita yaumul qiyamah. Semoga hal itu kita wujudkan dengan hadir kita di majelis ilmu ini. Allahumma amin. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, melanjutkan istifadah bersama dari kitab Al-Ubudiyah di Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga syarah penjelasannya dari Syarhu Risalatul Ubudiyah di Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini sesuai dengan alur kitab, namun kita berikan judul insyaallah, yaitu tentang sebab menyimpangnya hati dari kebenaran. Ya, sebab hati-hati itu menyimpang dari kebenaran. Apa sebabnya? Padahal hati itu diciptakan fitrahnya adalah mencintai kebaikan, menyukai kebenaran, lurus kepada fitrah, kepada tauhid, kepada Islam. Namun dalam perjalanan waktu ada sebab-sebab yang menyebabkan dia menyimpang, condong kepada kesesatan, condong kepada hawa nafsu, lebih suka kepada kerusakan, kemungkaran. Dan itu ada sebabnya, dan itu harus kita ketahui, khususnya diri kita, karena kita tujuan dari belajar ilmu, ngaji adalah agar kita semakin baik di sisi Allah, di hadapan Allah. Kita mengharapkan derajat paling tinggi di surganya di sisi Allah Ta'ala. Dan juga kita baik hubungan kita dengan sesamanya, hablum minallah wa hablum minan nas. Kita ihsan ilallah wa ihsan ilan nas. Kita berbuat baik kepada Allah dengan sebaik-baiknya, beribadah seolah melihatnya. Kalau kita tidak mampu melihatnya, maka yakinlah Allah pasti melihatmu. Dan juga ihsan ilan nas, berbuat baik kepada manusia. Dan itulah yang dikatakan dalam keumuman hadis, khairun nas anfa'hum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya untuk manusia. Oleh karena itu nanti akan kita bahas, yaitu sebab penyimpangan hal itu kenapa, ya, dan juga ini mengarah ke pembahasan tazkiyatun nafs. Ya, nanti akan disebutkan ayatnya di surat Asy-Syams, di surat Al-A'la yang sering kita dengar hari Jumat, dan juga beberapa surat dari ayat yang lainnya insyaallah. Adapun sebelum ke sana kita melanjutkan sedikit dari apa yang sudah kita mulai tentang faedah sholat. Disebutkan yang sudah kita sebutkan di surat Al-Ankabut ayat 45, yaitu firman Allah Ta'ala, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Wala dzikrullahi akbar, dan sungguh benar-benar zikir kepada Allah itu lebih besar lagi. Di sini sudah kita bahas nih, bahwasanya faedah sholat itu ada dua. Yang pertama adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Makanya kita muhasabah. Makanya banyak para ulama diantara mengatakan
mizanul amalil yaumi lil abdi salatuhu, yaitu timbangan amalan kebaikan ya rutinan harian seorang hamba itu pada sholat. Jika sholatnya sudah bagus, sudah lurus, sudah sesuai sunnah, keikhlasannya, kekhusyukannya, maka itulah tanda dia orang soleh, orang yang baik. Maka kita berusaha semaksimal mungkin, sebisa mungkin. Tidak ada yang sempurna mungkin mencapai 100%. Namun kadang kita naik, kadang kita turun, kadang kita nggak perhatian, kadang kita lalai dengan sengaja atau tidak sengaja. Maka disinilah kembali kita ingatkan, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah, mengingatkan kita untuk terhalang dari perbuatan keji dan munkar. Baik itu keji dan munkar, yaitu dosa kita kepada Allah atau dosa kita kepada sesamanya. Kita mungkin yaitu sudah berusaha untuk nggak berbuat dosa kepada Allah, namun kadang kita tidak sengaja atau mungkin karena lalai, karena ucapan kita akhirnya keceplos, atau karena sikap kita yang kurang mawas diri sehingga menyakiti ya orang lain, sehingga hal itu menjadi konflik. Nah, disinilah kita berusaha menghidupkan hati itu untuk bisa mengetahui, sehingga kita bisa menimbang, tadi sudah benar belum ya? Tadi sikap saya begini sudah benar belum? Ucapan saya tadi sudah benar belum? Perbuatan saya tadi sudah benar belum? Selain yang pertama adalah hubungan kita dengan Allah. Ya, makanya yaitu kita ingatkan dengan istilah nggak cukup hanya menjadi orang yang soleh, tapi juga harus muslih. Soleh wa muslih. Soleh untuk dirinya dengan Allah Ta'ala, dia menjadi orang yang ahli ibadah, takut kepada Allah, dia beribadah, ahli sholat, ahli puasa, ahli zakat, ahli infak, atau ahli ibadah-ibadah yang lainnya. Namun juga dia harus muslih, dia juga harus memperbaiki orang lain. Ya, dia harus berbuat baik kepada orang lain. Yang kesimpulannya dari berbuat baik itu adalah ketika kita bisa dikatakan oleh Syekh Abdul Ghani As-Sa'di, yaitu bisa badlun nada, kemudian wakaful adha, wa ihtimalul adha. Ketika dia bisa memberikan apa yang dia bisa beri kepada orang lain, ini berbuat baik. Entah kalau dia punya kelebihan harta, hartanya dia curahkan, dia berikan. Kalau dia punya tenaga, tenaganya dia berikan. Kalau dia punya ucapan, nasihat, ilmunya dia sampaikan, dia ajarkan. Kalau dia hanya punya senyuman, ya senyuman aja. Udah, itu semuanya kita berikan. Itu badlun nada, mengerahkan apa yang kita miliki untuk kebaikan orang lain. Kalau kita nggak mampu itu, maka kaful adha, mencegah untuk tidak ganggu. Yaitu inilah berbuat baik. Kita mungkin nggak bisa ngasih, nggak bisa memberi. Nah, daripada nggak bisa berbaik, ya sudah, ikuti derajat yang kedua, yaitu kaful adha, nggak ganggu orang lain. Dan jadi benar-benar jangan sampai ucapan kita, perbuatan kita itu menyinggung orang lain, kemudian juga menyakiti orang lain, ya kemudian membuat konflik. Nah, ini bagian dari berbuat baik. Jadi berbuat baik bukan hanya ngasih, bukan hanya memberi, tapi juga kaful adha, mencegah untuk tidak menyakiti, baik itu dengan ucapan, perbuatan, pandangan, ya, atau apapun. Apalagi bagi seorang pemimpin, kebijakan, dan lain sebagainya. Kemudian setelah badlun nada, wakaful adha, ya, wahtimalul adha. Yang ketiga berbuat baik adalah ihtimalul adha. Dia bisa nahan diri ketika diganggu oleh orang lain. Ya, kita memberi nggak bisa. Ya, kemudian menahan diri, ya sudah berusaha. Namun kadang kita malah yang dizalimi, yang disakiti. Gimana ini? Ya sabar, tahan diri, berikan uzur kepada orang lain. Mungkin dia nggak sengaja, atau mungkin dia lupa, mungkin dia lalai. Ya, ada istilah dari para ulama diambil dari surat At-Tahrim, yaitu tentang istilah at-taghaful. Apa itu? Ya, pura-pura, ya tidak tahu, pura-pura lalai. Bukan berarti membiarkan, tapi untuk memberikan kesempatan. Oh, mungkin uzur, mungkin dia tidak tahu, mungkin dia lupa. Terus ya, sampai pada suatu titik ketika perlu dibenarkan, diluruskan, dibenarkan. Ya, yaitu ketika seseorang melihat kesalahan pada orang lain, yaitu yang dikedepankan adalah oh mungkin dia belum tahu, mungkin dia lupa, dan kita tidak perlu sakit hati.
Ya, kita tidak perlu makan hati, ya makan nasi aja ya, nggak perlu makan hati. Udah, ini nanti akan kita sebutkan agar bisa mengontrol ya hal itu, maka perlu ditazkiyatun nafs. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang membersihkan jiwanya, dan sungguh rugilah, celakalah orang-orang yang mengotori jiwanya. Ya, kembali ke tadi. Jadi tujuan pertama dari sholat adalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Seluruh perbuatan keji dan mungkar, baik itu di hadapan Allah atau itu mengarah ke manusia atau kepada diri kita sendiri, maka benar-benar kita lihat, sudahkah itu kita hentikan, sudahkah kita berhenti dari itu. Kalau belum, diperbaiki lagi sholat. Mungkin sudah selesai sunnah, berusaha, yaitu sudah sholat sesuai sunnah Nabi atau sholat Nabi, sifat sholatnya seperti sifat sholat Nabi yang mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Namun kadang itu tadi, kekhusyukannya, keikhlasannya, ya tawakalnya kurang. Kita seharusnya pas sholat itu berharap kepada Allah. Nah, ketika berharapnya kurang, setelah sholat berharap kepada makhluk. Nah, ketika kita sholat seharusnya takut kepada Allah, yaitu sebesar-besarnya Allahu Akbar, bahwasanya Allah itu maha besar segala-galanya. Semua urusan selain itu kecil harus kita buang. Namun karena kurang, akhirnya ketika di luar sholat takut kepada manusia. Seharusnya tawakal kepada Allah, setelah sholat malah tawakal kepada manusia. Seharusnya itu tunduk mengharapkan surga, ya mencintai akhirat. Ya, namun karena sholatnya kurang dijaga, itu akhirnya setelah sholat mengejar dunia, ya, yaitu rebutan dunia dan seterusnya. Maka disinilah tujuan pertama adalah tahsya atau innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kemudian ada tujuan yang lebih besar dari itu, apa? Ayat berikutnya lanjutannya, wala dzikrullahi akbar, dan sungguh zikir kepada Allah, karena zikir ini menghidupkan hati. Jadi tujuan ibadah itu selain mencegah diri dari perbuatan dosa dan maksiat, tujuan yang lebih utama, lebih besar dari itu adalah ihya'ul qulub. Apa itu? Ya, menghidupkan hati. Ya, kenapa dikatakan wala dzikrullahi akbar? Sungguh zikir kepada Allah, orang yang selalu senantiasa zikir, ya baik di dalam sholatnya, di luar sholatnya, di semua aktivitasnya, itu lebih besar. Ya, karena itu tujuan puncaknya, yaitu hidup hatinya. Sehingga ya kadang dia lalai, namun dia segera sadar, oh ya tadi salah, ya tadi kayaknya kurang pas ya. Ya, sehingga dia hidup hatinya. Ketika hatinya hidup, dia tahu mana kesalahan-kesalahannya, mana keburukan-keburukannya, dan dia bisa berbahagia dengan perbuatannya itu, dan juga dia merasa gelisah kalau dia melakukan ya dosa. Ada sebuah hadis yang perlu kita hafalkan ya. Hadisnya ringkas, potongan sebenarnya, potongan di bagian akhir dari riwayat At-Tirmidzi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya sahih disebutkan para ulama, di antaranya Syekh Albani. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Man sarrathu hasanatuhu, siapa yang kebaikannya membuat dia bahagia, ya kalau dia berbuat baik bahagia, plong, lego bahasa kita. Ya, kenapa? Kebaikannya itu membuat dia bahagia. Kemudian juga wasa'atuhu sayyi'atuhu, dan dia juga merasakan keburukannya itu membuat dia ya buruk keadaannya, membuat dia sedih. Siapa yang sudah ada dua perasaan ini, kata Nabi, fahuwa mukmin, itulah seorang mukmin. Nah, kita cari di diri kita ini, sudahkah kita merasa bahagia dengan amal soleh? Ya, berarti kalau kita lagi happy itu sebenarnya itu karena amal soleh kita. Nah, namun kan kadang kita menilainya happy dan tidaknya itu pakai cuan, ya, pakai uang. Kalau kantongnya tebal bahagia, tapi kalau kantongnya kering, walaupun sudah disiram air masih kering juga, aduh rasanya hidup hampa. Nah, berarti masih belum. Makanya kata Nabi, orang yang bahagia itu adalah bahagia dengan kebaikannya. Sudah kita bahas, kalau misalnya kita diuji, ya kebaikan apa yang perlu kita lakukan? Ya kebaikan sabar. Kalau kita diuji dengan kelebihan, ya kebaikan syukur, sabar, bersyukur. Kalau kita ingin kebaikan ketika kita melakukan dosa, segera beristighfar. Sehingga dengan itu dia benar-benar merasakan kebahagiaan.
Kemudian ketika ada sesuatu yang membuat pikirannya galau, sedih, ya nggak enak di hati, yakinlah itu bukan karena kantongnya kering, ya, bukan karena apa ini, ya bukan karena pekerjaannya sulit, tapi karena dosa. Dosa apa yang dilakukan? Ya makanya saat sayyi'atuhu, bisa lisannya, ya bisa penglihatannya, bisa pendengarannya, bisa kaki tangannya, bisa hatinya mungkin. Ya kadang mungkin berpaling dari Allah, sengaja nggak zikir, sengaja sombong, ya sengaja menentang Allah, gak percaya dengan janji Allah, kurang yakin dengan firman Allah dan seterusnya. Maka ini yang nanti akan kita bahas, yaitu man sarrathu hasanatuhu wa sa'atuhu sayyi'atuhu fa huwa mu'min. Sekali lagi, man sarrathu hasanatuhu, siapa yang kebaikannya membuat dia senang, bahagia, dan keburukannya membuat dia gelisah, itulah seorang. Ya karena setiap dosa itu akan mengganjal. Ya maka perlu nanti kita yaitu bermuhasabah, kira-kira yang membuat galau ini apa? Ya, apakah itu perbuatan kita sendiri, ya, atau karena kurang bisa merespon, kurang bisa menyikapi ya orang lain atau perbuatan muamalah orang lain kepada kita. Kayak tadi yang kita sebutkan, kita ternyata belum bisa ihtimalul adza. Apa tadi? Ihtimalul adza. Kurang bisa menahan kalau kita sedang diganggu, ya kurang bisa menahan diri, kurang bisa sabar, ya, kurang bisa memberikan uzur pada orang lain, ya, sehingga terjadilah disimpan, ya. Ingat, dosa bukan hanya dengan mata, telinga, bukan dengan ucapan, tapi disebut dengan hati, kedongkolan, ya, hasad, iri, atau ketidaksukaan yang kita simpan kepada orang lain, itu akan menjadi ya dosa. Nanti akan kita sebutkan, yaitu bahasanya ketika seorang melakukan dosa, maka langsung di hatinya ada nuqtatun sauda, ada noda hitam yang melekat. Kalau itu tidak segera dibersihkan, terus ya akan nempel lagi sehingga menjadi ya gelap hitam. Kalau sudah gelap hitam, maka dia tidak akan bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Waliyadzubillah. Oleh karena itu perlu kita tazkiyatun nafs. Ya, kemudian juga yang tadi makanya dikatakan wala dzikrullahi akbar. Oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan bagi yang punya kitab di halaman 151 ini. Ya, beliau mengatakan fa inna sholata fiha daf'un lil makruh wa huwa al fahsya wal munkar wa fiha tahsilul mahbubi wa huwa dzikrullah. Sungguhnya salat di situ ada daf'un lil makruh, bisa mencegah perbuatan yang buruk berupa kekejian dan kemungkaran, ya perbuatan dosa dan maksiat, baik kaitannya dengan Allah atau kaitannya dengan yang manusia. Wa fiha tahsilul mahbub, dan di situ ada yang lebih lagi dari ibadah, yaitu tahsilul mahbub, mendapatkan apa yang kita cintai berupa zikrullah. Ya kalau seorang zikir, benar-benar zikir, maka hatinya akan hidup. Kalau seorang hatinya hidup, dia akan bisa melihat ini hidayah, ini kesesatan, ini salah, ini dosa. Ya, ini salah, ini kebenaran, ini dosa, ini taat, ini tauhid, ini syirik, ini yang sunnah, ini yang bid'ah, ini yang boleh, ini yang nggak boleh, ini yang haram, ini yang halal, dan itu ya bisa. Ya kenapa? Ya karena kita sedang mengikuti ya cahaya Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu ilmu nafi', yaitu ilmu yang bermanfaat dan juga amal soleh. Ya makanya sering kita baca muqaddimah di awal, yaitu bagian dari firman Allah Taala, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli. Ya dialah Allah yang mengutus, walladzi arsala rasulahu bil huda, yaitu mengutus rasul dengan huda. Huda adalah petunjuk. Apa itu petunjuk? Ilmun nafi'. Ya banyak para ulama menafsirkan huda itu adalah ilmun nafi'. Kemudian dinul haq, agama yang benar, adalah amal soleh. Siapa saja yang mengamalkan dua ini, ilmun nafi' wal amal soleh, maka Allah akan memenangkannya, maka Allah akan menolongnya, maka agama ini akan dimenangkan atas agama-agama yang lainnya. Karena itu janji Allah, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli. Itu ada di beberapa ayat, salah satunya di surat Shad, ya. Nah, silakan nanti bisa dilihat. Ya, kemudian diberi catatan ketika seorang sholat ya benar-benar, maka dia akan tercegah dari berbagai
perbuatan keji dan munkar dan akan mencapai puncaknya, yaitu kehidupan hati dengan zikir kepada Allah Ta'ala, yaitu zikrul, qala Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala wa zikrullah bil qawli wal amali wal lisani wal qalbi. Zikir kepada Allah itu mencakup dengan lisan, ya, dengan amal, ya, dengan hati semuanya. Ya, maka sudahkah kita zikir dengan 3 anggota badan tadi? Ya, dengan 3 tadi, ya kita mungkin sudah dengan lisan, subhanallah, alhamdulillah. Tapi ketika zikir hatinya kosong, hatinya hampa, hatinya masih mengejar dunia, hatinya nggak takut kepada Allah Ta'ala, hatinya tidak cinta kepada akhirat. Maka percuma kalau kita subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, tapi hatinya kosong. Hanya harus kita satukan, ya, kita hubungkan antara hati dan lisan, dan juga kita cerminkan dengan amal perbuatan, ya, sehingga ketika seorang zikir benar-benar bil lisan wa bil qalbi, maka itu akan terwujud, yaitu bil arkan, bil jawarih, dengan amal perbuatannya dan juga anggota perbuatannya. Itulah yang dinamakan zikrullah. Maka di sini kesimpulannya, qala Syekhul Islam Taimiyah, wa husul hadzal mahbub akbar min daf'il makruh. Kalau kita ditanya di antara 2 tujuan tadi, dua-duanya sangat penting. Namun manakah yang lebih besar, manakah yang lebih utama ketika kita ibadah? Salah satunya tadi contohnya sholat, kita ingin mencegah diri dari dosa dan maksiat, atau kita ingin mencapai puncaknya yang lebih tinggi, yaitu zikrullah, yaitu cinta kepada Allah, yaitu kehidupan hati. Mana yang lebih utama? Jawabannya adalah ya zikrullahi akbar, sesuai dengan firman Allah, wa zikrullahi akbar. Makanya dikatakan meraih hal-hal yang kita cintai itu lebih besar daripada kita tercegah dari perbuatan, ya, keji dan munkar. Jadi komentari oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, zikrullah alladzi fis shalah akbar minan nahyi 'anil fahsya'i wal munkar wa a'la darajatin wa kilahuma 'azim walakinnal a'mal tatafawat. Ya, zikir kepada Allah yang ada di dalam salat. Nah, sekali lagi, sudahkah kita mencapai zikrullah dalam salat? Ini kita mencoba lagi, muhasabah lagi, ya, karena amal timbangan manusia harian rutinitasnya itu di dalam sholat. Sudahkah kita zikir dalam sholat? Ya, ketika mulai dari takbir, ya, kemudian al-fatihah kita baca, berdirinya kita, rukuknya kita, iktidal kita, sujudnya kita, duduk di antara 2 sujud, ya, kemudian tahiyat dan seterusnya. Sudahkah di situ ada zikrullah? Berapa persen kita zikrullah di sana? Nah, kita bisa menjawab masing-masing. Ya, sekali lagi tadi, kita mungkin sudah nyunah senyunah-nyunahnya, semuanya dijaga, tapi ternyata hatinya belum. Ya, ada orang lain juga yang mungkin sudah ikhlas tapi sunnahnya belum. Maka dua-duanya diuji. Apakah diuji dengan keikhlasannya atau diuji dengan ittiba'u sunnahnya? Maka belum kita mengatakan sempurna atau diterima amalannya kalau ya belum terpenuhi 2 syarat tadi. Ya, maka kembali itu lebih besar, ya, zikir kepada Allah dalam sholat itu lebih besar daripada mencegah perbuatan keji dan munkar, dan itulah derajat yang paling tinggi. Dan meskipun dua-duanya utama, ya, jadi sekali lagi setiap ibadah itu punya 2 tujuan. Tujuan yang pertama adalah agar kita terhindar dari dosa dan maksiat. Ya, kemudian derajat atau tujuan yang lebih tinggi dari itu apa? Menghidupkan hati, cinta kepada Allah, zikir kepadanya, bergantung kepadanya, tawakal kepadanya, berharap kepadanya, dengan zikrullah bil lisan, bil qalbi wal jawarih. Ya, zikir dengan hati, lisan dan anggota badan. Akan tapi amalan manusia berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Ya, ada yang mungkin yaitu bisa, atau ada yang sholat sekedar menggugurkan kewajiban saja, sehingga setelah sholat masih melakukan perbuatan keji dan munkar. Ada yang sholat sudah mulai menurun perbuatan dosanya, tapi masih ada 1 perbuatan atau 2 perbuatan dari dosa yang dia selalu melakukannya. Berarti dia belum bisa sempurna, sehingga zikrullahnya masih kurang. Ya, maka di sini berbeda-beda tingkatannya, maka kita berusaha. Ya, karena dikatakan setelah itu, fa inna dzikrullahi ibadatun lillah wa ibadatul qalbi lillahi maqsudatun li dzatiha. Amma difa'u syarri anhu fa huwa maqsudun li ghairi ala sabilit taba. Dari perkataan Syekhul Islam Taimiyah,
Sungguhnya zikir kepada Allah itu ibadah, ya, ibadah kepada Allah. Dan ibadah yang dimaksud adalah ibadah hati, dan itulah tujuan dari ibadah. Ya, sudah lewat dari pembahasan hakikat ubudiyah itu adalah ubudiyah qalbi. Hakikat ubudiyah itu adalah ubudiyah hati. Hakikat seorang beribadah itu adalah ibadah dengan hati, bukan dengan zahirnya, tapi dengan batinnya, dengan ruhnya. Salat itu yang dinilai adalah ya ruhnya, ruh salat, yaitu khusyuknya, ikhlasnya, takutnya, harapannya, tadabbur ayat-ayatnya, itulah yang diminta. Ya, walaupun kita sudah anteng ya, tidak tolah-toleh, tapi kalau hati loncat-loncat kemana-mana, ya sama saja. Mungkin sholat hanya sekedar yang menggugurkan kewajiban saja. Dan inilah tujuan dari ibadah, yaitu maksudatul lidzatiyah. Aman difa'u syarr, adapun mencegah dari keburukan, itu adalah tujuan yang mengikutinya ala sabilit taba. Ini dikatakan oleh Syekh Shalal Fauzan, fatarkul muharramat wal ma'asi wal munkarat hadhihi wasilatun lil ghayah. Yang bisa kita ambil faedah. Jadi kenapa kita menahan diri dari perbuatan dosa dan maksiat? Ya, dari keharaman, dari kemungkaran, karena itu adalah wasilah menuju tujuan. Apa tujuan kita dari itu? Zikrullah. Apa tujuan dari itu? Ya, ihya'ul qulub, hayatul qalbi, kehidupan hati. Ya, maka kenapa kita meninggalkan hal-hal yang haram, yang berbau maksiat? Tujuannya agar hati kita hidup, agar hati kita itu bercahaya. Ya, kenapa? Dengan itu hati kita akan bersih. Kalau hati kita bersih, tadi kembali, yaitu saat husayyi'atuhu wa hasunat atau wasarrat hasanatu. Dia akan merasa bahagia dengan kebaikannya, amal solehnya, dan dia akan merasa gelisah kalau sedikit saja dia berbuat dosa. Nah, nanti akan kita ambilkan contoh-contohnya. Kemudian Syekh Shalal Fauzan mengatakan wal ghayatu hiya ibadatullahi wahdah la syarikalah. Karena tujuan dari ibadah, tujuan puncaknya adalah yaitu mentauhidkan Allah, tidak menyekutukannya. Ya, itu bagian dari pembahasan yang kemarin yang kita tuntaskan saat ini, yang intinya para jamaah ada tujuan dari ibadah itu sendiri, yaitu agar kita terhindar dari perbuatan keji dan munkar, dan juga agar kita zikrullah, agar kita mengingat Allah dengan hati, lisan, dan anggota badan, agar hati kita bisa hidup, agar hati kita itu bisa melihat mana ya hidayah, mana kesesatan, mana dosa, ya mana pahala, ya, sehingga kita akan berjalan itu ya jelas, ya, sehingga itulah yang dinamakan siratul mustaqim. Ya, moga kita semuanya bukan berarti yang berbicara lebih baik, namun kita berusaha. Sudahkah tujuan ibadah itu tercapai, yaitu kita terhindar dari perbuatan dosa atau dosa kita kepada Allah, dan juga dosa kita kepada manusia, dan juga agar hati kita lebih hidup. Nah, kemudian pembahasan lanjutannya, karena ada kaitannya dengan hayatul qalbi, Syekhul Islam Taimiyah mengatakan wal qalbu khuliqa yuhibbul haqqa wa yuriduhu wa yatlubuhu. Hati itu sebenarnya diciptakan fitrahnya mencintai kebenaran, ya, menyukai kebenaran, wa yuriduhu menginginkannya, wa yatlubuhu mencarinya. Ya, sekali lagi, hati manusia itu fitrahnya menyukai kebenaran, mencintai, ya, karena sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu al fitrah. Ya, setiap bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Islam, menyukai tauhid, ya, menyukai hidayah, menyukai kebenaran, bahkan mencarinya. Ya, namun falamma aradat lahu iradatu syar'i talaba daf'a dzalika fa innahu yufsidul qalba kama yafsudu zar'u bima yanbutu min fihi minad dawali. Ya, akan nanti disebutkan bahwasanya ketika mulai muncul hal-hal keburukan, ya, maka hati sudah mulai ingin menolaknya. Namun ketika hati tidak mampu menolaknya, maka itu akan merusaknya. Sebagaimana ya tanaman yang tumbuh dirusak dengan apa ini? Ya, dengan rerumputan. Seharusnya kita menanam tanaman yang kita inginkan, namun tumbuh tanaman-tanaman yang lain atau ilalang, ya, atau nanti kita istilahkan dengan istilah yang tepat, insyaallah. Nah, kembali catatannya di sini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan,
Jadi monggo kita lihat di sini perkataan beliau ya, al-aslu annal qalba mafturun ala mahabbatillah wa ibadati. Ya, secara asal hati itu diciptakan fitrahnya mencintai Allah dan beribadah kepadanya. Hadza wal asal, ini adalah asal usulnya atau fitrahnya, sumbernya. Wa inna ma yakunu linhiraf bisababin 'arid. Adapun kok terjadi penyimpangan ketika dia tumbuh, ya, ternyata menyimpang, tidak sesuai realnya. Apa sebabnya? Yang pertama adalah imma at-tarbiyatus sayyi'ah. Bisa jadi karena lingkungannya yang buruk. Bisa lingkungan keluarganya, ya lingkungan rumahnya, ya lingkungan tetangganya, masyarakatnya, ya atau kampungnya. Hal itu yang mempengaruhi teman-temannya, ya bahasa kita komunitasnya atau apa ini, circle-nya ya, atau ruang lingkup dia hidup di situ. Ya itulah yang mempengaruhi dirinya. Ya, maka qala Nabi SAW tadi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu ya dilahirkan secara ya fitrah. Apa lanjutannya? Fa abawahu yuhawwidani au yunassirani au yumajjisani. Maka kedua orang tuanya lah yang menyebabkan dia Yahudi, atau menyebabkan dia Nasoro, atau dia menyebabkan dia menjadi Majusi. Maka ya anak yang lahir ya itu sebenarnya sudah punya fitrah mencintai kebenaran. Tapi kenapa kok tumbuh dewasa daplek ya ndelurung ya, atau kok lepas ini? Bisa jadi karena tarbiyahnya yang buruk. Ya, bisa jadi orang tuanya yang seharusnya, nanti akan disebutkan ya, istilah konsep dalam mendidik yang ringan mungkin, yaitu memprotek dari ya hal-hal yang buruk dan juga memberikan contoh dengan hal-hal yang baik. Cukup itu aja. Kalau kita mungkin saya nggak bisa didik anak ini, udahlah panjenengan sebagai orang tua contohkan saja yang baik-baik dan lindungi anak-anak dari yang buruk. Insya Allah dengan fitrahnya nanti akan dia tumbuh. Ya selain juga kalau kita nggak mampu yang lebih, ada sekolah-sekolah ya, ada pendidikan-pendidikan ya baik formal atau non formal. Nah itu kita ya sekolahkan di sana. Tapi untuk di rumah ya protek, lindungi dari hal-hal yang buruk yang nanti akan disebutkan. Hal yang buruk ini adalah berupa syubhat dan syahwat. Namun bukan hanya itu, juga harus ya diberikan apa? Contoh-contoh amal-amal soleh. Ya kadang kita mungkin protek banget, tapi kita nggak nyontohkan anak, nggak ke masjid, ya nggak sholat di rumah bagi ibu-ibu, ya, nggak berjilbab kalau keluar, ya kemudian kita hanya nyontohkan hal-hal yang buruk, ya maka bagaimana mungkin anak akan tumbuh dengan fitrahnya kalau fitrahnya itu sudah dirusak oleh ya kedua orang tuanya. Makanya at-tarbiyatul hasanah, at-tarbiyah bil qudwah. Pendidikan atau mendidik yang baik adalah mendidik dengan qudwah, yaitu bil qudwatil hasanah, dengan mencontohkan yang baik. Maka kalau kita sudah baik ya, maka itu sudah menanamkan secara tidak langsung ya anak-anak kita melihat ya akan meniru, karena anak itu peniru paling ulung. Dia akan meniru apa yang dilihat dengan cepat. Ya inilah bagian dari konsep ringan dalam mendidik. Kemudian dikatakan fatarbiyatu as-sayyi'atu tufsidul fitrah. Maka mendidik yang buruk itu akan merusak fitrahnya. Ya, amma atau imma an yatba asyahawat warraghabat an-nafsiyah. Ya bisa jadi rusaknya itu selain lingkungan, karena lingkungan rusak ya tidak dijaga, maka si anak yang fitrahnya tadi mengikuti kebenaran, maka dia akan mengikuti ya syahwat-syahwat dan syubhat. Fadzalika bisabab tarbiyatis sayyi'ah. Hal itu karena ya pendidikannya yang buruk, ya tarbiyahnya, yaitu orang tuanya atau lingkungannya. Ya maka di sini perlunya kita melihat mana yang benar, mana yang salah. Ya mana yang boleh, mana yang tidak boleh, dan itu dengan apa ya? Hayatul qalbi, dengan ihya'ul qalbi, dengan kehidupan hati dan menghidupkan hati. Caranya bagaimana? Nah, kembali ke tadi, yaitu kita tazkiyatun nafs, ya membersihkan hati kita, ya kemudian kita berbahagia dengan kebaikan dan gelisah dengan keburukan yang kita lakukan. Ya nanti akan kita lanjutkan dari itu. Ya kemudian lanjutannya fatan harifu bihi 'anil fitrah allati futira 'alaiha. Maka jiwa nanti akan berpaling dari fitrahnya yang sudah ditanamkan fitrah itu.
Falidzalika yajibu alaihi tajannubul fitan asyahwaniyah wal fitan asyubhatiyah. Maka wajib ya seorang hamba untuk bisa menjauh dari fitnah-fitnah syahwat. Syahwat ini bisa berupa ya makanan, ya perhiasan, ya lawan jenis, ya jabatan, ya ketenaran, ya kekuasaan dan seterusnya. Ya kemudian wal fitnah asyubhatiyah, yaitu fitnah-fitnah syubhat, pemikiran-pemikiran yang menyimpang, ya pemikiran-pemikiran yang menjauhkan dari agama, ya baik itu liberalisme, pluralisme dan lain sebagainya. Watajlibul atfal minha li'annaha tufsidul fitrah indahu. Dan juga harus menjauhkan anak-anak dari kedua fitnah tadi, ya karena kedua fitnah itulah yang memalingkannya dari fitrahnya dan merusak hatinya. Ya, maka fal muwafaq man yadfa'u hadhihi al-awarid allati qad tu'radu imtihanan wa ibtilaan. Maka seorang yang diberikan hidayah, dia akan menghindari ya hal-hal yang menyimpang tadi yang selalu datang silih berganti. Kadang syubhat, kadang syahwat, ya kadang dua-duanya bersamaan. Ya, maka dia harus menjaga hal itu, ya. Kemudian juga harus diimbangi dengan dia dafa'uha bil ibadah. Juga harus dia menolaknya dengan beribadah kepada Allah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada dua cara ya, yaitu dengan cara memprotek, melindungi kita dari syubhat dan syahwat, dan juga diimbangi dengan amal soleh. Dan itulah konsep tazkiyatun nafs. Ya, karena tazkiyatun nafs itu cuma dua. Ya, karena tazkiyah itu dari bahasa Arab yang bermakna zakka yuzakki, yang artinya juga namma yunammi, yang artinya juga yaitu tahara yutahhir, ya, atau zada yazidu, yang artinya adalah namma yunammi, mengembangkan, yang artinya adalah zakka yuzakki, membersihkan, yang artinya adalah tahara yutahhir, yang artinya mensucikan, yang artinya juga zada yazidu, menambah. Maka dari sini disimpulkan oleh para ulama, tazkiyatun nafs itu takhliyah wa tahliyah. Satunya pakai kha. Takhliyah itu adalah membersihkan, menyaring, ya, yaitu mencuci, membersihkan semua kotoran-kotoran dari hati, lisan dan anggota perbuatan. Setelah semuanya bersih dari syubhat dan syahwat, semuanya jangan berhenti, lanjutkan dengan tahliyah, menghiasi, menambah dengan amal-amal solehnya. Itulah konsep tazkiyatun nafs yang mudah sebenarnya. Namun apa yang membuat sulit? Ya, karena yang membuat sulit itu adalah ketidaktahuan kita dan juga hawa nafsu kita, atau hati yang dikuasai oleh hawa nafsu. Kenapa? Sebabnya tidak lain adalah karena ya dosa-dosa. Maka di sini hati tadi fitrahnya itu mencintai kebenaran. Namun ketika ada keburukan, kemudian dia menerimanya, ya maka hati menjadi ikut rusak. Tapi ketika hati tadi dengan fitrahnya, kemudian ada keburukan satu aja, dia bisa menolaknya langsung, maka dia akan selamat. Ya, ini diambil dari mana? Dari sebuah hadis yang perlu kita bacakan, ya, yaitu dari hadis tentang yang tadi kita sebutkan, bahwasanya hati itu ketika ada dosa maka akan tumbuh darinya ya noda hitam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tirmidzi, Abu Daud, ya, dan disahihkan oleh para ulama, innal abda idza akhta'a, kemudian khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Sungguhnya seorang hamba jika dia berbuat salah, satu aja kesalahan, maka itu akan tertanam dalam hatinya satu noda hitam. Apa ini? Ya bisa lisan, ya bisa anggota perbuatan, bisa hati, bisa karena marah tadi, bisa karena dongkol, ya bisa karena tidak bisa menyikapi muamalah orang lain kepada kita, sehingga kita simpan, jadinya noda hitam. Dan ini penyakit, ya. Ini kalau dibiarkan, ya maka akan terus bertambah, ketemu lagi, tambah lagi, malah berbuat lagi, tambah lagi, ya, bahkan sampai dia lalai. Namun fa'idha huwa naza'a wastaghfar, namun ketika dia mencabutnya dan beristighfar wa taba dan bertaubat, sukila qalbuh, maka hatinya akan bersih kembali. Nah, untuk bisa mencapai ini butuh apa tadi? Hayatul qalbi, butuh ihya'ul qalbi,
butuh kesadaran hati, butuh kebersihan hati. Dan itu ya dengan tazkiyatun nafs, ya dengan berusaha, ya yaitu istilahnya muhasabah totalitas. Kira-kira sampai detik ini, ya dari lisan, ya perbuatan, penglihatan, kaki, tangan ini, kira-kira apa yang membuat atau kira-kira apa yang membuat dosa? Ya, apakah itu disengaja atau tidak sengaja? Ya, rame-rame, bareng-bareng atau sendirian? Nah, itulah yang harus kita muhasabah. Kenapa? Kalau tidak itu akan menjadi noda hitam. Wa in ada zida fiha hatta ta'lu qalbu. Namun kalau dia terus menambah, dibiarkan bahkan, ya, maka di sini bisa kita ambil faedah, seorang yang bersih itu adalah, atau seorang yang beruntung adalah ketika dia tahu kesalahannya di mana. Ya, ketika dia tahu, oh ya tadi salah. Itu senada dengan hadis yang tadi kita sebutkan. Namun orang yang rugi adalah dia berbuat salah tapi nggak merasa salah, nggak tahu salahnya di mana. Ya, sehingga merasa benar terus. Kenapa? Hatinya tadi sudah tertutup dengan apa ya? Dengan noda-noda hitam yang terus, ya, sampai menutupi hatinya sehingga hatinya menjadi gelap. Maka kata Nabi, ya, in ada, kalau seorang itu mengulangi dosanya, zida, bahkan ditambah terus, hatta ta'lu qalbu, sampai menutupi, ya, hatinya, maka huwa ar-ranul ladzi dzakarallahu ta'ala fi qouli kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, di surat, ya, al-mutaffifin. Ya, itulah ron itu apa ya? Ron itulah penutup. Ya, ron itu adalah penutup yang menutupi hati, yang disebutkan dalam firman Allah, kalla bal, sekali-sekali tidak, rana ala qulubihim, namun rana ala qulubihim, menutupi hatinya, maka kanu yaksibun, apa yang mereka lakukan dahulu di dunia. Ya, dan juga asar Ibnu Abbas dikatakan, innalis sayyiati sawadan fil wajhi wa zulmatun fil qalbi wa zulmatan fil qalbi wa wahnan fil badani wa naqsan fil rizqi wa bughdan fi qulubil khalq. Itu dari asar Ibnu Abbas. Sungguhnya keburukan dosa itu akan menampakkan sawadan, sawat ya, pakai dal, bukan sawat, tak sawat ya, bukan. Sawadan fil wajhi, apa itu? Ada kehitaman di wajah. Maksudnya apakah wajahnya jadi hitam? Ada bercak-bercak? Bukan ya. Tapi apa? Gelap wajahnya, nggak bercahaya. Ya, naudzubillah. Wa dhulmatun fil qalbi, dan kegelapan dalam hatinya. Wajahnya suram, ya, gelap, tidak bercahaya, kelihatan sumpek dan sebagainya, atau hal yang senada dengan itu, dan hatinya gelap. Ya, kemudian wa wahnan fil badani, fisiknya mulai melemah. Wa naqsan fil rizqi, rezekinya berkurang. Wa bughdatun fi qulubil khalqi, dan muncul ketidaksukaan, ya, pada yaitu orang-orang di sekitarnya. Jadi orang-orang menjauh dari dirinya. Kenapa? Gara-gara dosa kita. Ya, maka di sini, ya, sebagai penutup, sekali lagi, tidak ada yang sempurna. Namun orang yang beruntung adalah dia tahu ketidaksempurnaannya di mana. Makanya dari tujuan ngaji ini adalah tazkiyatun nafs. Tujuan dari ngaji kita ini adalah bisa melihat, oh ya, lisan saya tadi benar kan? Tadi omongan yang saya ucapkan ke teman, ya, ini untuk bapak-bapak atau ibu-ibu, ya, bisa jadi karena ucapan yang tidak sengaja akhirnya menyakiti orang lain, akhirnya menjauh. Ya, namun di sini, ya, sebenarnya kalau dua-duanya bisa mentazkiyatun nafs, maka akan selesai. Tapi berhubung dua-duanya ini nggak bisa atau belum mengerti tentang tazkiyatun nafs, yang menyakiti tadi apa ya, nggak merasa bersalah, kemudian disakiti tadi nggak bisa menyikapi, wah kayaknya orang ini sengaja ini. Akhirnya dua-duanya kaku, sudah nggak ketemu. Nah, makanya di sini kita tutupnya dalam sebuah hadis, dikatakan dalam hadis yang sahih, ini sering kita ulang-ulang di majelis di tempat lain. Nabi pernah ditanya, ayun nasi afdal, manusia seperti apa yang paling mulia? Nabi menjawab, kullu makhmumil qalbi wa saduqil lisan, setiap yang hatinya bersih dan lisannya jujur. Ya, kenapa di sini kebaikan seseorang, keutamaan seseorang itu dilihat dari hatinya dan juga dari lisannya. Pepatah Arab mengatakan, innamal mar'u bi asgharihi, sesungguhnya seseorang itu dinilai dengan dua bagian kecilnya, yaitu lisannya dan hatinya. Kok lisannya? Kenapa? Karena lisan itu yang mencerminkan pertama kali dari hati. Makin nasihat untuk kita semuanya.
Kenapa orang nyolot ya? Kenapa orang komentar netizen Indonesia? Oh, netizen Konoha ya? Atau apa ini? Pokoknya kenapa kamu ucapan nyelekit itu dari hatinya ada yang kotor. Kenapa? Kalau kotor hatinya, yang pertama kali keluar mencerminkan itu adalah lisannya, sebelum tangannya, sebelum penglihatannya, sebelum pendengarannya, sebelum kaki tangannya. Kenapa? Yang nyetrum pertama kali itu adalah lisannya. Ya, maka kita jaga benar-benar. Nah, tadi kembali, kalau dua-duanya bisa tazkiyatun nafs, mengerti, yang disakiti dia tadi merasa apa? Oh ya, mungkin dia nggak tahu, maafkan saja. Wal afina anin nas, dia bisa memaafkan manusia, dadanya lapang ya, longgar, plong, udah nggak usah dipikir, mungkin nggak sengaja. Adapun yang tadi nggak sengaja mengucapkan ketika di rumah karena hatinya terus dimuhasabah, ditazkiyah, aduh ya kayaknya tadi nyinggung orang deh kayaknya. Udahlah, besok disamperin ya, salaman, senyum ya, kemudian selesai urusannya. Tapi kalau tidak, dua-duanya apa tadi? Menyimpan, akhirnya ya jadi kikuk sendiri, jadi salah sendiri. Ya akhirnya belum lagi ketemu orang-orang yang modelnya sama seperti ini, akhirnya jadi grup. Ya grup yang sama-sama hatinya sama, hati orang yang nggak bisa memaafkan dan ketemu hati orang-orang yang suka menyakiti orang lain, akhirnya plok ketemu, akhirnya jadilah ya buhtan atau udwan, permusuhan. Ya makanya kembali ke hadis tadi, setiap orang yang baik itu adalah orang yang hatinya bersih dan orangnya yang lisannya jujur, lisannya benar. Kemudian Nabi ditanya, saduqul lisan na'rifu ya Rasulullah, orang yang jujur lisannya kami tahu ya Rasulullah. Namun apa itu makhmumul qalbi? Orang yang hatinya bersih, orang yang hatinya bersih adalah at-taqiyun naqi, la itsma fihi wala baghya wala ghilla wala hasad. Itu orang yang hatinya bersih adalah orang yang bertakwa dan orang yang naqi, bersih, tidak ada dosa antara dirinya dengan Allah, antara dirinya dengan hamba, dan juga tidak ada baghya. Baghya itu zalim, ya zalim kepada orang lain, ya semena-mena kepada orang lain, menyakiti orang lain, yaitu bagian dari ihsan tadi. Kalau nggak bisa mampu memberi, tahan diri untuk nggak mengganggu orang lain, baik dengan lisan, perbuatan, ya atau hal yang lainnya. Dan juga tidak ada ghilla wala hasad, tidak menyimpan kedongkolan, tidak menyimpan api amarah pada orang lain, tidak menyimpan dendam, yaitu api permusuhan yang bergejolak di hati itu karena muakal, itulah disiram dengan air. Ini disiram dengan air beneran. Ini perumpamaan. Disiram dengan apa? Dzikrullah, ya dengan takut kepada Allah, dengan ibadah, ya dengan tawakal lagi, dengan takut kepada Allah, sehingga kemudian juga dengan melapangkan dada untuk tidak hasad, yaitu mengharapkan nikmat pada orang lain hilang kemudian berpindah pada dirinya, atau orang lain itu ya lebih buruk dari dirinya, itu bagian dari hasad. Maka sekali lagi kita ingatkan, untuk saya pribadi juga para jamaah, tujuan kita ngaji adalah akan lebih baik lagi, ya baik hatinya, ya baik lisannya, dan juga baik anggota perbuatannya, sehingga apapun yang terjadi konflik itu selesai sudah. Yang nggak sengaja, oh ya tadi segera minta maaf. Yang disakiti nggak usah nunggu orang yang minta maaf, dia sudah melapangkan dada. Nah itulah orang-orang yang terbaik yang dikatakan tadi, tidak ada dosa, tidak ada kezaliman, tidak ada api amarah, kedongkolan, ketidaksukaan, dan juga tidak ada hasad. Udah bersih benar-benar. Nah, namun untuk mencapai ke sana ya kita butuh latihan terus, ya butuh muhasabah, butuh ilmu yang bermanfaat, dan butuh amal soleh, dan butuh mujahadah. Karena yang menghalang-halangi itu adalah dosa. Ya baik dosa besar, ya naudzubillah, dosa kecil, terang-terangan, sembunyi-sembunyi, ya atau dosa-dosa yang ya kita anggap biasa, yang kita anggap seperti lalat, ya kemudian kita rusak begitu saja, ya atau kita yaitu hilangkan begitu saja. Tapi bayangkan dosa itu seperti ya gunung yang akan menimpa kita, ya sehingga kita binasa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, ya kurang lebih maaf. Yang intinya kita mohon kepada Allah, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arzuqna quluban salimah wa lisanan wa alsinatan shadiqah. Ya Allah, berilah kami hati-hati yang selamat, hati-hati yang bersih, selamat dari syubhat dan syahwat, dan juga berilah kami lisan-lisan yang jujur. Tunjuklah kami kepada jalan-Mu yang lurus, yaitu istiqomah bil ilmi wal qawli, bil ilmi wal amali shalih.
dengan ilmu yang bermanfaat dan juga amal yang soleh. Allahumma amin. Kurang lebih mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد